stok senjatanya sudah berkurang. Jadi kalau Oh, Iran siap berperang untuk jangka panjang, sehari ini saya keluarkan senjata, pada saat yang sama juga saya memproduksi senjata. hmm. Ini yang ditakutkan oleh Amerika Karena Serikat. Iran menganggap bahwa negosiasi periode kedua belum bisa dipenuhi sebelum Amerika membuka secara total ya blokade yang selama ini dilakukan. Dan yang terbaru, saudara, dalam akun Truth Social, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan memperpanjang gencatan senjata dengan Iran. Trump menyebut langkah tersebut diambil setelah adanya permintaan dari Pakistan yang sebelumnya berperan sebagai mediator dalam proses negosiasi. Trump bilang berdasarkan fakta bahwa pemerintah Iran sangat terpecah belah yang tidak mengejutkan dan atas permintaan Marsekal Lapangan Asim Munir dan Perdana Menteri Shehbaz Sharif dari Pakistan, kami telah diminta untuk menunda serangan kami terhadap Iran sampai para pemimpin dan perwakilan mereka dapat mengajukan proposal yang terpadu. Oleh karena itu, saya telah mengarahkan militer kita untuk melanjutkan blokade dan dalam segala hal lainnya tetap siap dan mampu. Oleh karena itu akan memperpanjang gencatan senjata sampai proposal mereka diajukan dan diskusi diselesaikan. Seperti yang kita tahu, saudara, gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran akan berakhir hari ini. Meski Trump baru saja menyatakan memperpanjang gencatan senjata secara sepihak. Bagaimana kelanjutan hubungan kedua negara? Tetap melanjutkan perang atau justru sepakat untuk berdamai? Dan mengapa Trump menyatakan memperpanjang gencatan senjata secara sepihak jelang tenggat akhir gencatan senjata? Kita bahas bersama dengan dua narasumber kami yang sudah hadir melalui sambungan daring. Ada Pak Yon Mahmudi yang merupakan Guru Besar Sejarah dan Geopolitik Timur Tengah dari Universitas Indonesia. Serta ada Teguh Reza Shah yang merupakan pakar hubungan internasional Presiden University. Selamat pagi Pak Teguh dan juga selamat pagi Pak Yon. Selamat pagi, salam Indonesia. Iya, saya ingin ke Pak Teguh dulu. Pak Teguh, ini kalau kita lihat ya, menjelang akhir gencatan senjata, tenggat waktu gencatan senjata yang akan berakhir hari ini, kemudian Trump menuliskan di Truth media sosial begitu ya, akan memperpanjang gencatan senjata secara sepihak. Strategi apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini? Terima kasih. Kalau saya monitor bagaimana headline media massa di Amerika dan di Eropa, itu kelihatannya bahwa Trump ini benar-benar mengendalikan perang ini ya. Mhm. Pak, dari statement-statement dia itu kelihatan memang dia jadi negosiator yang ulung. Pada saat yang sama dia itu sedang menguji kesiapan dalam negeri dan menguji kesiapan di luar negeri. Ini istilahnya namanya testing the water ya. Dan dia sadar sebenarnya dia itu belum sepenuhnya siap. Karena kalau kita lihat statement para jenderal-jenderal di Amerika itu sudah banyak yang mengkritisi. Bahkan Direktur Counterintelligence mengatakan ini bukan perang kita. Kemudian juga Trump ini pada saat ini sedang mengadu domba begitu. Mengadu domba Iran dengan negosiatornya yakni Pakistan. Jadi dengan demikian terkesan bahwa Iran mungkin tidak percaya pada negosiator atau akan harus buang waktu buat ngecek lagi apakah statement Anda itu benar atau Trump yang berbicara terlalu dini begitu ya. Kemudian juga ini menunjukkan ya JD Vance itu akan dikirimkan. Kemudian dikatakan tidak jadi dikirimkan. Ini kan menunjukkan bahwa Donald Trump ini tim negosiator Amerika Serikat ini sedang goyah. Karena begini, karena di dalam tim negosiator itu ada dua tokoh, Kushner dan Witkoff. Dua ini adalah orang-orang Yahudi yang loyalitasnya itu nggak jelas. Apakah 100% kepada Amerika Serikat atau setengahnya kepada Israel. Mereka ini yang sebentar-bentar menerima telepon dari Netanyahu dan juga Donald Trump. Jadi Trump tampaknya akan mengganti tim dengan yang lebih kuat. Mungkin dia akan membawa tim dari CENTCOM, mungkin dia akan membawa penasihat-penasihat dari Rand Corporation. Jadi kita masih menduga-duga karena saya belum melihat siapa saja daftar kontingen dari Donald Trump ini. Paling terakhir dia bawa sampai 70 orang. Mereka tinggal di dua hotel dan kita bisa ketahui bahwa mereka itu berasal dari mana. Ada yang misalnya nomor teleponnya dari Amerika Serikat, nomor teleponnya dari Paris, nomor teleponnya dari Israel. Ini menunjukkan bahwa Trump ini cukup orang untuk mendukung negosiasi, tapi Trump sendiri ragu-ragu begitu.
dia ingin mengecek bagaimana perkembangan dari negosiasi untuk 10 formula yang Iran ajukan tersebut. Oke, jadi menurut Anda ini merupakan strategi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memperpanjang gencatan senjata karena Trump ini masih berupaya untuk mengulur waktu negosiasi begitu ya untuk tahap 2. Anda berpikirnya seperti itu atau seperti apa? Tepat sekali, karena saya perhatikan stok senjatanya sudah berkurang. Jadi kalau Iran siap berperang untuk jangka panjang, hari ini saya keluarkan senjata, pada saat yang sama juga saya memproduksi senjata. Ini yang ditakutkan oleh Amerika Serikat, di mana peluru kendali Iran itu dari hari ke hari itu makin tinggi, dan dia belum mengeluarkan pamungkasnya, dan peluru kendali itu sangat presisi, kemudian daya hancurnya juga besar, kemudian daya velocity-nya juga tinggi, dan daya menipu di ruang angkasa juga sangat bagus. Jadi ini yang membuat Donald Trump khawatir, apalagi diam-diam Cina dan Rusia mendukung di bidang telekomunikasi. Oke, itu artinya seorang Donald Trump sudah yakin di negosiasi putaran kedua ini tidak mencapai kesepakatan. Itulah kenapa Presiden Donald Trump mengulur waktu untuk melakukan negosiasi karena Trump sendiri, Amerika Serikat ini belum siap begitu untuk bisa melakukan peperangan kembali, sementara di lain pihak Iran justru menyatakan dengan tegas kesiapan mereka untuk kembali berperang. Tepat sekali. Bahkan Donald Trump mengatakan perundingan ini tahap kedua ini akan gagal kalau saya belum menerima file dari Iran. Posisi dasar mereka apakah berubah atau tidak. Ini kan sepertinya tidak adil. Ini adalah kewenangan Pakistan sebenarnya untuk membukakan file di mana Iran itu posisinya, misalnya kan ada 10 items yang Iran ajukan. Di mana items-items tersebut yang bisa dibahas dan di mana items-items yang tidak bisa dibahas. Jadi Trump ingin tahu lebih awal posisi dasar Iran. Ini posisi Donald Trump menempatkan diri pada posisi di atas Iran. Untuk persyaratan sebuah negosiasi ini susah. Kedua negara hendaknya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan biarkanlah Pakistan itu mengelola secara sangat santun dan secara sangat prosedural. Oke, kalau dari perspektif Pak Yon sendiri, dari kacamata Anda, Pak Yon, bagaimana? Kalau tadi menurut Pak Teguh, ini ada upaya dalam tanda kutip ya, adu domba antara Iran dan juga Pakistan sebagai mediator. Tapi yang menariknya lagi adalah begini, di unggahan media sosial Presiden Donald Trump menuliskan perpanjangan gencatan senjata ini atas permintaan Marsekal Lapangan Asim Munir dan Perdana Menteri Shehbaz Sharif dari Pakistan. Benarkah ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Donald Trump untuk mengadu domba antara Iran dan juga Pakistan? Dari kacamata Anda seperti apa, Pak Yon? Kalau saya melihat ya bahwa Amerika tidak ada pilihan lain ya dalam proses ini kecuali melakukan negosiasi. Artinya bahwa serangan militer tidak mungkin dilakukan. Kenapa tidak mungkin dilakukan? Yang pertama bahwa perintah Trump untuk melakukan operasi militer ternyata diinterpretasikan, diterjemahkan oleh komandan-komandan tertinggi itu bukan sebagai order, tapi sesuatu yang secara kritis bisa diinterpretasikan dalam bentuk yang lain. Jadi menjadi tidak spesifik lagi bahwa ketika melakukan serangan, tetapi kemudian komandan-komandan yang ada di Amerika itu bisa menerjemahkan dalam perspektif lain yang itu akan menimbang berdasarkan kajian-kajian mereka. Ini kan artinya bahwa direct comment Trump kepada militer ternyata tidak bisa efektif. Maka kemudian pilihan serangan militer tidak lagi menjadi kekuatan utama ya. Jadi saya kira di samping tadi Pak Teguh mengatakan karena adanya keterbatasan ya dari rudal dan persenjataan, dari satu sisi adalah militer sendiri melihat bahwa serangan itu tidak membawa manfaat terhadap Amerika. Kemudian yang kedua tentu Trump sangat berharap bahwa negosiasi itu berlanjut. Maka dalam hal ini menyebut ya bahwa yang meminta itu adalah dari pihak Pakistan. Tetapi sebenarnya dorongan utama itu adalah tidak ada cara untuk keluar dari perangan ini secara baik ya kecuali dengan negosiasi. Bahwa dorongan negosiasi itu sangat kuat di Amerika, tetapi negosiasi harus dalam posisi di atas, harus dalam posisi menang. Sementara Iran sendiri beberapa kali pernyataan, bahkan yang terakhir mengatakan bahwa Iran belum berpikir untuk negosiasi pada periode yang kedua ini.
Maka ini akan menjadi menarik ketika utusan delegasi Amerika bersiap-siap untuk datang ke Pakistan itu kan ditunda karena mereka tidak mau dipermalukan ya ketika mereka datang ternyata Iran tidak datang. Ini kan adalah posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dalam hal ini saya kira posisi Amerika ya harus bernegosiasi, tetapi dalam posisi yang di atas, sementara Iran menganggap bahwa negosiasi periode kedua belum bisa dipenuhi sebelum Amerika membuka secara total ya blokade yang selama ini dilakukan begitu. Oke, jadi ini adalah strategi yang tengah dimainkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump begitu. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya, ketika klaim sepihak dari Presiden Donald Trump untuk memperpanjang gencatan senjata, apakah ini akan serta-merta Iran juga akan ikut atau turut memperpanjang gencatan senjata atau bagaimana? Ya, posisi Iran itu kan selama tidak ada serangan ke wilayah Iran, maka Iran tidak akan melakukan serangan ya, karena itu kan mereka posisinya adalah defense. Sementara Amerika sendiri untuk melakukan serangan berikutnya pasti akan berhitung, karena ini artinya membuka front yang selama ini sudah berlangsung, membuka perang kembali dan pasti dampaknya akan sangat besar. Nah, satu-satunya yang masih bisa dimainkan adalah menutup Selat Hormuz. Namun juga Selat Hormuz kan perintahnya adalah ditutup secara total, tetapi yang di lapangan ternyata juga masih ada yang dikecualikan ya. Iran juga saya kira juga cerdik ya. Dia kapal-kapalnya yang keluar itu juga tidak berbendera Iran, tidak awaknya Iran, tetapi juga sudah diganti dengan bendera lain, dengan kebangsaan lain yang itu saya kira ya bisa lolos dari cegatan Amerika, walaupun ada ya sebelumnya yang kemudian mendapatkan serangan. Tetapi ini nampaknya juga blokade menjadi tidak efektif. Blokade total itu pasti akan merugikan secara total dunia internasional. Dan Amerika nampaknya juga belum siap berlama-lama. Sementara Iran sendiri untuk blokade dalam waktu yang panjang juga sudah dipersiapkan secara matang. Jadi nanti kalau diblokade terus-menerus ya kuat-kuatan siapa yang lebih bisa bertahan, Amerika atau Iran begitu. Oke, terkait dengan skenario prediksi Anda begitu ya, dari kacamata Anda, ketika Amerika Serikat sudah begitu siap untuk bisa melakukan negosiasi bersama Iran, tapi kemudian kita lihat respon dari Iran sendiri belum ada rencana untuk melakukan negosiasi. Anda melihat seperti apa nanti ke depannya, Pak Yon? Ya, Amerika ingin menyudahi perang, tetapi dengan wajah yang tegak ya, tidak dipermalukan. Artinya bahwa ya ada negosiasi yang bisa dilakukan bahwa ya paling tidak berbagi kemenangan begitu ya. Amerika merasa menang, Iran juga merasa menang, dan kemudian Amerika bisa menyudahi perang ini. Karena tuntutan untuk menyudahi perang itu sudah sangat kuat, sementara untuk melanjutkan perang tidak ada opsi lain gitu ya. Karena opsi ini dianggap sebagai opsi yang tidak rasional, karena juga tidak membawa kepentingan dan juga kebaikan bagi rakyat Amerika. Maka secara sepihak memperpanjang gencatan, saya kira saya juga sudah prediksi bahwa itu akan dilakukan untuk memperpanjang gencatan sebagai transisi menuju pengakhiran perang ya secara permanen. Tapi ini saya kira menjadi momen-momen yang krusial ketika Amerika sudah menawarkan gencatan senjata, walaupun Iran ya masih memposisikan sangat tinggi, masih berpikir-pikir begitu ya. Ini kan menunjukkan bahwa posisi Amerika sendiri dituntut untuk menyudahi perang, tetapi di meja Iran masih menentukan ya opsi-opsi yang terbaik bagi rakyat Iran. Nah ini ya kondisi kedepannya memang perang nampaknya akan sulit ya berlangsung, tetapi pilihan negosiasi akan dilakukan tergantung ya bagaimana kemudian pembagian kemenangannya itu seperti apa gitu. Oke, kalau menurut Pak Teguh sendiri, dengan perpanjangan gencatan senjata yang diklaim sepihak oleh Amerika Serikat ini, untuk bisa mencapai kata perundingan di sana untuk jilid 2 atau putaran kedua menurut Pak Yon ini, apakah perpanjangan gencatan senjata ini akan benar-benar efektif?
Ini kan versi Amerika Serikat kan. Mhm. Dia menggabungkan semua itu. Dia bicara damai, dia bicara ragu terhadap mitra dia. Pada saat yang sama dia sedang mengecek, istilahnya mengecek kesiapan di dalam negeri dia. Saya pikir Iran tidak akan terpengaruh. Karena Iran tahu persis Amerika Serikat itu selalu bohong gitu. Kalau bicaranya itu selalu bohong, kalau nanti bikin janji mereka akan ingkar, dan kalau sudah ada kesepakatan itu akan menggunting dalam lipatan. Jadi saya perhatikan Iran itu akan tenang-tenang saja, tim dia sudah kuat dan dia tetap negosiasi siap, senjata juga tetap terkokang. Yang kita hendaknya waspadai adalah Iran ini sudah siap dengan perang darat. Dan dalam suasana seperti ini itu ada rumus namanya expect the unexpected. Jadi bisa-bisa saja serangan dari Amerika Serikat itu mendadak datang dan Trump mengatakan saya sudah beri waktu perpanjangan waktu dan Anda juga tidak menjawab, ya sudah saya serang terus. Tapi sebenarnya Trump itu hendaknya sadar bahwa koleksi senjata dia itu dari hari ke hari semakin berkurang dan dia sudah mendapat kekhawatiran dari sekutu-sekutu dia. Misalnya kita perhatikan Korea Selatan dan Jepang, mereka sudah komplain karena minyak ke wilayah mereka terganggu. Kemudian juga banyak senjata-senjata canggih ya, seperti THAAD, kemudian AWACS itu dipindahkan dari semenanjung Korea ke Timur Tengah. Itu kepindahannya kan makan waktu. Terus kalau kita menempatkan diri dari perspektif Tokyo dan Seoul, ini ada gap yang sangat berbahaya karena di Asia Timur tersebut perang itu masih belum selesai. Misalnya perang antara Rusia dengan Jepang belum selesai, kemudian Jepang belum minta maaf kepada Korsel dan Cina, itu suasana masih tegang. Dan untuk itu saya perhatikan Iran sudah mulai menggelar pasukan daratnya di perbatasannya dengan Irak, dengan Turkmenistan, dengan Afghanistan, dengan Pakistan, dengan Azerbaijan, dengan Turki, dengan Armenia. Karena bagaimanapun juga perang itu jadi atau tidak, di pasukan darat Iran itu harus senantiasa segar begitu. Dan untuk itu saya pikir Iran sekarang sedang berpikir-pikir apakah ada win-win solution seperti apakah Nah, yang akan bisa diperoleh. Tadi Pak Yon sudah menyebut kata kunci ini. Kan sementara ini kan ada 2 poin. Paling tidak ada 2 poin. Poin pertama adalah Hormuz. Poin kedua adalah nuklir. Poin ketiga adalah pembayaran atas kerugian perang kan. Sebenarnya kalau kita mengurut 1 sampai 10 formula yang Iran ajukan, yang dihargai oleh Donald Trump seminggu lalu, ketika Donald Trump mengatakan formula ini dapat menjadi renungan kita bersama untuk didiskusikan. Oke, tapi sebenarnya kalau mereka mau berkata jujur, kedua negara ini mengedepankan prinsip-prinsip perdamaian dunia, dari semua item, dari masing-masing 10 itu, setidaknya ada yang bisa digaris, ada yang bisa diwarnai oleh Pakistan. Misalnya merah itu sama sekali jangan dibahas. Kuning masih kita bisa bahas sama-sama. Biru itu ada kans untuk gol. Jadi ini peran intelektual dari Pakistan itu sangat penting. Cuman dalam kinerjanya, Pakistan itu kan membutuhkan bantuan misalnya dari PBB. PBB hendaknya mengirimkan pakar hukum internasionalnya yang kelas wahid untuk benar-benar mengukur sampai di mana misalnya level uranium Iran yang diperkaya. Kemudian juga Hormuz, adakah titik-titik di sekitar IZ yang bisa ditangani bersama oleh konsorsium? Di situ ada rencana Inggris, Perancis, Amerika Serikat di mana kira-kira posisinya, dan tidak boleh ada keputusan yang menyinggung marwah Iran, menyinggung harga diri Iran. Tentunya hal ini yang bisa dinegosiasikan. Kemudian juga soal kerugian Iran dari tahun 79 sampai sekarang, itu kan masih bisa dihitung. Dengan menghitung saja kerugian tersebut, ini sudah merupakan satu kemajuan dari negosiasi AS dan Iran, dan bisa kemudian ya nanti disambung lagi di tempat yang lain. Konon Iran menghendaki nanti tempatnya bukan di Pakistan tapi di India misalnya. Jadi ini ada banyak peluang-peluang yang bisa diajukan, dan saya sangat berharap dalam kondisi ini dunia hendaknya tenang
Dan agar dunia itu tenang ya maka perlu ada prasyarat. Dan untuk prasyarat tersebut ya saya sangat mengharap inilah saat yang tepat diplomasi Indonesia untuk menggalang solidaritas dengan OKI, dengan GNB, dengan Liga Arab untuk sama-sama mendukung program ini. Jadi misalnya dengan membawa pesan-pesan diplomatik perdamaian, harapan agar Iran dan Amerika Serikat kembali kepada perundingan, kemudian dengan harapan bersama dari ratusan orang loh ini, dari ratusan negara, ratusan kepala negara, Oke. agar misalnya mengatakan Pakistan agar berhasil dalam menjalankan misi ini. Oke, bagaimana dengan perspektif Pak Yon sendiri? Kalau dari perspektif Pak Teguh, sudah saatnya Pakistan bisa meminta bantuan begitu ya untuk bisa mengoptimalkan kembali Amerika Serikat dan juga Iran ke meja perundingan, meminta bantuan PBB soal bagaimana apa saja poin-poin yang kira-kira bisa dibicarakan atau dinegosiasikan dalam level merah, kuning, dan juga hijau soal Selat Hormuz, kemudian soal kompensasi perang, termasuk juga soal nuklir di sana, dan juga bagaimana posisi Indonesia yang bisa mengambil peran untuk bisa mengumpulkan solidaritas dari negara-negara yang kita tahu dari negara OKI dan juga sebagainya. Bagaimana Pak Yon melihat ini? Ya tentu kan Pakistan sebagai negara yang bisa membuka jalan ya bagi perundingan Amerika dan Iran yang sebelumnya tidak ada yang berpikir ya bahwa Amerika dan Iran itu bisa didudukkan, dan Pakistan sudah melakukan itu. Namun kan juga tentu Pakistan memiliki keterbatasan ya, maka dalam hal ini kepemimpinan atau mediator yang bersifat kolektif ya harus diperluas gitu ya, melibatkan negara-negara besar Arab terutama dan Indonesia ya yang memang berpengaruh ya, negara-negara teluk seperti kan juga Qatar ya, Arab Saudi, bisa juga Emirat, termasuk juga Turki, dan di situ ada di dalamnya Indonesia. Jadi kalau dunia Islam termasuk juga yang berada di dalam OKI itu bisa bersatu kemudian menyelesaikan konflik ini, ya kedepannya akan berakhir lebih smooth, lebih baik, dan tawaran-tawaran itu bisa dinegosiasikan secara komprehensif. Yang paling penting adalah juga kesiapan dunia Islam secara umum untuk ya menyambut kembali Iran begitu ya. Jangan kemudian Iran dijadikan sebagai musuh utama, karena biar bagaimanapun Iran sebagai musuh di kawasan itu kan lebih pada strategi Israel dan strategi Amerika, dan ini harus berubah. Jadi kalau posisi ini berubah, rekonsiliasi yang besar juga ya, respect kepada Iran, tapi juga perlu ya untuk negosiasi dengan Amerika ya, maka kedepannya kondisinya akan jauh lebih baik, karena kalau ini tidak dinegosiasikan, direkonsiliasi secara regional, kemudian mengurangi aktor-aktor global di kawasan itu ya akan terus seperti ini. Maka ya langkah kesadaran ya regional untuk menyatukan mereka, kepentingan dunia Arab termasuk juga Timur Tengah ya harus diperkuat ya, agar tidak ya mengorbankan diri dengan cara mencari perlindungan dari aktor-aktor luar yang pada akhirnya dalam perang ini dibuktikan bahwa aktor luar tidak bisa melindungi mereka, bahkan justru sebagai penyebab ya berkepanjangan konflik-konflik di kawasan begitu. Oke, jadi lebih berpeluang, berpotensi ketika negara-negara Islam dalam OKI bisa bersatu untuk kemudian tidak menyudutkan Iran untuk bisa maju lagi ke meja perundingan begitu ya. Lalu bagaimana dengan peluang Tiongkok dan juga Rusia untuk bisa dilibatkan dalam meja perundingan, maju di meja perundingan antara Iran dan juga Amerika Serikat? Singkat saja Pak Yon. Ya, Iran dan Rusia kan sebagai kekuatan penyeimbang. Jadi kalau kemudian apa yang terjadi itu lebih miring kepada Amerika dan Israel, maka Tiongkok dan Cina bisa menyeimbangkan sebagai penekan begitu ya, dari kemungkinan-kemungkinan ketika perundingan itu diselewengkan atau coba Amerika dan Israel bermanuver untuk kepentingannya. Ini saya kira menjadi penting untuk menjaga agar ya perundingan on the track, tapi yang terdepan tadi ya Pakistan dengan dunia Islam termasuk Indonesia ya harus lebih aktif ya di dalam mendukung perundingan menuju negosiasi dan gencatan permanen begitu. Kalau dari kacamata Pak Teguh bagaimana
terakhir 3 poin kritis Anda soal gencatan senjata yang diperpanjang oleh Trump, termasuk juga soal peluang Tiongkok dan juga Rusia untuk juga turut dilibatkan di meja perundingan, dibantu oleh mediator yang kita tahu Pakistan. Terima kasih. Saya berharap dunia ini menganggap ini positif ya, bahwa ini adalah pendekatan Trump yang benar-benar unik ya. Janganlah kita melihat sebagai suatu kelemahan, tapi barangkali Trump ini melihat ini adalah breakthrough yang harus dia lakoni. Perihal Cina dan Rusia, benar kata Pak Yon bahwa mereka ini benar-benar merupakan penyeimbang. Kalau saya perhatikan bahasa-bahasa diplomatik mereka selalu mengatakan immediate, kemudian comprehensive ceasefire, kemudian juga mereka senantiasa mengemukakan pentingnya strategik, pentingnya dialog, dan kemudian ceasefire. Jadi Rusia dan China ini memang harus diutamakan karena mereka merupakan kekuatan penentu bila terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan di Timur Tengah ini, karena mereka lah yang tahu apakah suatu peluru kendali nuklir itu akan datang kapan dan akan tiba di titik mana, hanya Rusia dan China yang tahu. Dan untuk itu memang mereka harus diberikan tempat yang istimewa di dalam kelompok perundingan lagi, karena mereka lah negara yang memiliki kekuatan nyata untuk sebenarnya menekan Amerika Serikat di lapangan. Oke, jadi memang adanya bantuan dari negara lain untuk penyeimbang, salah satunya adalah Tiongkok dan juga Rusia, termasuk juga peran dari negara-negara Islam, termasuk juga Indonesia juga bisa mengambil peran untuk bisa merangkul negara Islam, termasuk juga Iran untuk bisa melakukan atau maju ke meja perundingan untuk melakukan negosiasi bersama dengan Amerika Serikat untuk mencapai win-win solution selanjutnya. Terima kasih pakar hubungan internasional dari Presiden University, Pak Teguh Reza Shah telah bergabung bersama kami. Kemudian juga ada Pak Yon Mahmudi yang merupakan guru besar sejarah dan geopolitik Timur Tengah dari Universitas Indonesia. Selamat pagi Bapak-bapak, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih.